Karena kemiskinan, seorang wanita rela meninggalkan suami dan anaknya. Dia bahkan tidak menghiraukan tangisan putrinya. Lalu dia pergi ke bandara. Sang suami mengejarnya ke bandara. Dia mengira bahwa istrinya akan kembali lagi padanya. Siapa sangka pemandangan di depannya membuat hatinya kecewa. Dia tidak percaya dengan apa yang istrinya lakukan. Dengan perasaan kecewa dia memeluk putrinya tercinta. Sang suami kemudian mengurusi akta kelahiran untuk putrinya. Namun dalam prosedur pembuatannya, dia harus mempunyai sosok ibu. Ucapan karyawan itu menyisakan luka di hatinya. Seketika dia marah dan menarik bajunya. Apakah sosok ayah tidak berhak membuat akta kelahiran untuk putrinya? Karena suasana hatinya belum mereda. Akhirnya dia dibawa keluar oleh petugas keamanan. Karena nasib buruknya ini, dia putus asa dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba seorang wanita datang untuk menghentikannya. Jangan lakukan itu. Kita tidak harus mati. Biarkan aku membantumu mengurus bayi itu. Biarkan aku menjadi ibu dari bayi itu. 24 tahun kemudian, anaknya telah menjadi seorang gadis cantik. Setelah dia menerima gaji, dia membelikan buah-buahan untuk ayah dan ibu tirinya. Saat di perjalanan, seorang kurir secara tidak sengaja mengalami kecelakaan. Untungnya, sang pengemudi berhasil berhenti tepat waktu. Kurir itu selamat dari kecelakaan. Semua orang di dalam bus merasa lega. Saat kurir itu melepaskan helmnya, dia terkejut saat melihat bahwa kurir itu adalah ayahnya. Dia bergegas keluar dari bus untuk menghampiri ayahnya. Sebelumnya dia tidak mengetahui ayahnya bekerja sebagai kurir paket. Dia memeluk ayahnya dengan rasa cemas. Ibu tiri dan saudaranya sedang bertengkar karena malas. Dia menjelaskan padanya bahwa mereka tidak memiliki warisan untuk putranya. Mereka pun berkumpul untuk membicarakan semuanya. Sang ayah tidak memberikan sepatah kata pun. Ayahnya hampir mati untuk menghidupi keluarganya. Anaknya merasa khawatir melihat ayahnya bekerja begitu keras. Dia memarahi sang ayah dan menyuruhnya cerai dengan ibu tirinya. Dia marah karena ayahnya lebih memilih membela ibu tirinya. Bahkan dia mengatakan karena sikap ayahnya, ibu kandungnya meninggalkannya saat dalam buayan. Sang ayah tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Lalu dia mengusir putrinya dari rumah. Setelah kejadian itu, anak tirinya tersadar dan akan merubah sikapnya. Dia berjanji akan menjadi seseorang yang sukses. Dia akan datang kembali padanya. Setelah itu kedua anak itu pergi secara bergiliran. Kau akan pergi kemana? Saat berumur 14 tahun sang putri kabur dari rumahnya. Dia pun berlari ke persimpangan. Sayangnya, seorang pria menabraknya. Dia mengalami luka ringan. Perhatian dari pria itu membuatnya nyaman. Pria itu juga yang mengubah pandangan hidupnya. 10 tahun kemudian dia sedang mendaki bukit. Sambil berjalan santai, dia terkejut karena bertemu dengan seorang pria. Dia heran mengapa pria elegan ada di bukit. Lalu dia teringat dengan masa lalunya. Dia melarikan diri. Tanpa diduga, pria itu mengejarnya. Karena panik, dia berlari ke zona bahaya. Pria itu segera menghampirinya untuk bertanya. Dia hampir membahayakan dirinya. Setelah diselamatkan, dia dengan spontan langsung memukulnya. Karena ketakutan dia segera menelpon polisi. Setelah kejadian itu dia menyadari bahwa pria itu berusaha menyelamatkannya. Namun karena kesal, pria itu menuduhnya telah melakukan penyerangan. Pada saat yang sama, dia menjelaskan mengapa dia lari dari pria itu. Aku melihat pria sepertimu di televisi. Karena tersangka pembunuhan di televisi semuanya tampan. Dan kau juga terlihat tampan. Tanpa diduga, triknya berhasil, meskipun dia terlihat tidak peduli. Bahkan polisi di sebelahnya menertawakan alasannya. Bahkan dia pun segera memaafkannya. Gadis itu pun selamat dari masalahnya. Di malam hari dia merenung sendirian. Hanya dengan bekerja paruh waktu, dia merasa tidak akan mencukupi kebutuhannya. Berdasarkan rekomendasi rekannya, dia mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan. Kau bisa mendapatkan uang dari sana. Dia merasa senang. Setelah berpakaian rapi, dia mengikuti alamat yang diberikan rekannya. Hal tak terduga terjadi. Seorang anak hampir tertabrak mobil saat menyeberangi jalan. Beruntung dia menolong anak itu tepat waktu. Dengan perasaan cemas, sang ibu segera berterima kasih padanya. Dia merendahkan hatinya lalu bergegas pergi. Kemudian dia sampai di tujuan. Rumah ini sangat mewah.
Tempatnya yang luas dan indah bisa memanjakan matanya. Orang kaya memiliki semua yang dia inginkan. Kemudian pelayan membawanya ke pemilik rumah. Siapa yang mengira bahwa pemiliknya adalah orang yang pernah dia pukul? Para pelayan selalu ingin menjadi istrinya. Dia sangat menikmati kehidupan di sana. Bahkan dia mendapatkan makanan 3 kali dalam sehari. Para pembantu merasa muak dengan kehadirannya. Mereka dipekerjakan sebagai pekerja, dan merasa kesal karena tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Namun putra dari pemilik rumah itu tidak menyukainya. Bahkan saat dia datang menjemputnya sepulang sekolah, anaknya menunjukkan ekspresi jijik padanya. Saat makan siang dia tidak ingin memakan wortel. Namun dia tetap memberinya wortel. Dia membujuknya untuk makan. Aku bilang aku tidak suka wortel. Mengapa kau memaksaku untuk memakan wortel? Anak itu pun menangis. Kakaknya datang dan membela adiknya. Beraninya kau melakukan itu? Sang kakak menunjukkan kekesalannya. Tanpa diduga, sang ayah datang dan menegur anaknya. Bahkan sang ayah memarahinya karena memakai riasan. Sang kakak merasa sangat kesal. Tak lama adiknya marah karena merasa ayahnya berpihak padanya. Dia meluapkan semuanya. Dia memberitahu ayahnya bahwa kakaknya seperti ular. Siapapun yang menyentuhnya akan dia gigit. Melihat putranya berpenampilan tidak pantas, dia memerintahkan anaknya untuk mengganti pakaiannya. Melihat pemilik rumah yang marah terhadap anak-anaknya, dia bergegas untuk meminta maaf. Namun itu bukan kesalahannya. Dia merasa senang telah menemukan wanita yang bisa merawat anak-anaknya, dan juga mengingatkannya untuk tidak keras dengan mereka. Mendengar itu, dia merasa percaya diri dan bersemangat untuk mengurus anaknya. Namun dia tidak ingin terjadi apa-apa pada anaknya, karena dia adalah orang yang pernah memukulnya. Dia pun merasa khawatir. Dia mengeluarkannya karena khawatir akan bertindak kasar pada anak-anaknya. Dia hanya terdiam dan segera pergi dari sana. Dengan perasaan malu dia meninggalkan rumahnya. Saat dia akan pergi, dia mengetahui bahwa anaknya telah sembuh dari penyakitnya. Tak lama gurunya menunjukkan lamaran kerja milik gadis itu kepada pemilik rumah. Dia meyakinkan sang pemilik untuk mempertahankannya. Dia mencoba memastikan dan menelpon temannya tentang gadis itu. Karena dia masih merasa ragu dengan gadis itu, dia menelepon temannya untuk menceritakan kepribadiannya. Dengan percaya diri dia mengatakan gadis itu sangat pintar. Sikap dan karakternya juga sangat bagus. Mendengar hal ini, sang pemilik berubah pikiran. Gadis itu menerima pemberitahuan rekrutmen. Sang kakak merasa kesal dan mengkritiknya sebagai gadis desa. Meskipun anak-anak bersikap kasar, namun gadis itu merasa senang karena mendapat pekerjaannya lagi. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.